Tol Sumatera itu ada 800 kilometer dan juga 800 kilometer lagi terdiri dari 479 itu yang prakarsa pemerintah, kemudian yang 300 kilometer lebih itu prakarsa badan usaha yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah kita lihat di tol Sumatera itu ada 800 kilometer, sehingga total tadi mungkin saya agak koreksi, jumlah tol yang kita sedang bangun itu sekitar 1.600 kilometer per hari ini ya. Nah, kalau kita bicara mengenai yang sudah tuntas dan kita akan selesaikan tuntaskan pada bulan Agustus ini adalah sekitar 40 kilometer ya, yaitu terdiri dari tol Kayu Agung Palembang Betung, kemudian Pandan Malang, Antasari itu sudah selesai dan bisa kita operasikan. Yang sekarang akan dioperasikan lagi sebentar lagi adalah menunggu izin dari Bapak Presiden untuk peresmiannya, yaitu adalah Banda Aceh Sigli di Banda Aceh, kemudian Pekanbaru Dumai di Riau, kemudian Manado Bitung, dan juga Balikpapan Samarinda yang seksi 1 dan 5. Sehingga total yang bisa diresmikan secepatnya adalah sekitar 200 kilometer. Nah, ini yang posisi kita hari ini, dan kita akan terus dalam proses untuk melakukan tender investasi maupun proses perubahan lingkup beberapa ruas-ruas yang memang perlu diperlebar, perlu diperpanjang, dan perlu ditingkatkan kualitasnya. Saya ulang angkanya Pak Danang ya, yang bisa segera diresmikan oleh Presiden 200 km untuk Sumatera, kemudian total yang dikerjakan per hari ini 1.600 km. Tidak hanya Sumatera. Tidak hanya Sumatera yang 200 km, itu dari di Banda Aceh Sigli, ada Pekanbaru Dumai, kemudian Manado Bitung. Baik. Yang itu bisa siap diresmikan oleh Presiden, dan ada tambahan dari Balikpapan Samarinda, yang dulu pernah diresmikan Bapak Presiden adalah seksi 2 hingga 4, nah ini adalah seksi 1 dan 4. Baik, total berarti Pak Danang ya, bukan hanya di Pulau Sumatera saja. Ini segera bisa diresmikan oleh Presiden tahun ini juga kah, 2020 sampai akhir, atau mungkin bisa jadi molor dari schedule Pak Danang? Kalau penyelesaian pengoperasian sudah disiapkan, jadi sangat tergantung pada kesediaan beliau untuk meresmikan kapan jadwalnya. Kita siap tahun ini kuartal ketiga ini. Tol-tol baru yang Bapak sebutkan tadi, seberapa jauh dari kalkulasi mungkin khususnya Badan Pengelola Jalan Tol bisa segera berkontribusi menggerakkan ekonomi, mendorong juga perekonomian di daerah-daerah yang dilalui jalan tol tersebut Pak? Karena situasinya ini kan eksepsional pandemi. Ya memang justru kalau kita melihat ya, di samping belanja pemerintah yang diharapkan bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi, investasi di jalan tol ini kan investasi non pemerintah, dan harapannya ada beberapa efek yang bisa kita peroleh. Yang pertama, untuk proses percepatan pengadaan lahan, dan disitulah kita bisa membelanjakan uang cukup banyak, badan usaha maupun pemerintah membelanjakan uang cukup banyak untuk memberikan daya beli masyarakat yang lebih tinggi dalam kondisi seperti ini. Dan ini Pak Presiden pernah menyampaikan perlunya ada percepatan untuk pengadaan lahan di proyek-proyek jalan tol kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pelaksanaan konstruksi itu selalu diminta untuk melibatkan para pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha-pengusaha kontraktor lokal maupun supplier setempat, sehingga betul-betul pekerjaan jalan tol ini kerja bareng, kerja bersama, seluruh kontraktor, supplier nasional maupun lokal itu bisa bekerja secara sama, dan itu menstimulasi gerakan ekonomi berikutnya bagi dunia usaha. Kemudian kalau kita lihat tol-tol operasi kita, ini sekarang kan ada banyak rencana relaksasi kami dan reformasi di bidang peraturan kita di bidang jalan tol, untuk misalnya mengizinkan rest area itu dikembangkan dengan lebih fleksibel, tidak hanya tempat istirahat, tempat pelayanan, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi fasilitas untuk transit, misalnya untuk kawasan boarding dan alighting dari passengers, penumpang angkutan umum, atau kemudian kita juga staffing untuk kendaraan kontainer dan sebagainya. Jadi fungsinya sudah demikian berubah, dan kita juga misalnya menghubungkan jalan-jalan tol kita dengan kawasan-kawasan industri baru yang dicanangkan oleh pemerintah, seperti kawasan industri di Batang dan kawasan industri Subang. Nah, ini kan bentuk kita untuk mendorong bagaimana investasi di jalan tol memberikan dampak lebih besar ke masyarakat.